Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu pembuatan blok V dengan menggunakan mesin Fresh. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami, yaitu pertama Agung Irmanto, yang kedua saya sendiri Muh Elvio Putra Krisnadi. Agenda pembahasan kali ini yang pertama adalah pengantar pemesinan Fresh Block V, yang kedua peralatan dan bahan, yang ketiga kesehatan dan keselamatan kerja, selanjutnya job sheet, dan yang terakhir adalah langkah kerja dan parameter. Kita ke pembahasan pertama, yaitu proses pengefreshan. Proses pengefreshan adalah suatu proses pengurangan material untuk membentuk suatu produk dengan cara pahat atau cutter berputar dan tiap giginya melakukan pemakanan serta meja mesin fresh bergerak ke kiri, ke kanan, ataupun ke atas ataupun ke bawah, yang biasa kita sebut dengan sumbu X, Z, dan Z, sehingga benda kerja bergerak mengikuti gerakan meja. Selanjutnya, definisi blok V. Bentuk blok V seperti namanya adalah berupa balok baja dengan alur V untuk tempat kedudukan benda kerja, terutama benda kerja dengan penampang bulat. Sedangkan alur lurus adalah untuk tempat kedudukan penjepit. Fungsi penjepit ini adalah untuk mengikat benda kerja yang dikerjakan agar tidak dapat bergerak. Selanjutnya, kita membahas peralatan dan bahan. Peralatan yang digunakan untuk pengefreshan blok V adalah ragung, penyiku, jangka sorong, palu karet, kunci C, dan mesin fresh tentunya. Kemudian paralel blok, penggores, water pass, kuas, dan yang terakhir adalah end mill cutter diameter 16 mm dan diameter 8 mm. Untuk bahan yang kita gunakan adalah baja ST37. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah kesehatan dan keselamatan kerja. Untuk yang pertama, kita menggunakan wear pack ya, tentunya untuk keselamatan kita, kemudian kacamata yang safety, kemudian sepatu yang safety. Banyak yang dipertanyakan, yaitu kenapa kok tidak menggunakan sarung tangan? Karena dari beberapa pengalaman saya, bila saat pengefreshan kita menggunakan sarung tangan, itu sangat akan membahayakan kita sendiri, karena sarung tangan merupakan terbuat dari kain ya. Takutnya nanti pada saat pengefreshan terus kita mendekatkan benda kerja ke tangan kita kepada cutter kita, kemudian takutnya nanti terkena sayatan dan bisa-bisa tangan kita yang akan berputar, jari kita yang akan berputar. Karena beberapa pengalaman saya juga sudah pernah menjumpai seperti itu. Jadi di sini untuk keselamatan kerja sarung tangan tidak saya kaitkan. Ya, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang gambar job sheet. Nah, ini merupakan gambar job sheet ya, tentunya gambar job sheet blok V. Untuk ukurannya sudah tertera pada gambar, dan untuk mengetahui bagaimana cara proses pengerjaan tersebut, kita lanjut untuk pembahasan selanjutnya, yaitu bagaimana cara dan tahap pemofresan blok V. Kita masuk di langkah kerja. Untuk langkah kerja yang pertama, kita harus memasang benda kerja. Untuk memasang benda kerja, yaitu proses pemasangan benda kerja, pastikan benda kerja mentah dan mempunyai bidang yang tegak lurus, agar selanjutnya benda kerja yang akan kita fresh juga bisa tegak lurus. Karena dari beberapa pengalaman saya, dulu saya pernah mengefresh benda kerja yang tidak tegak lurus, dan akhirnya saat pemasangan ragung mengikuti benda kerja, lah itu hasilnya juga akan miring. Untuk selanjutnya pemasangan benda kerja harus tegak lurus dengan end mill ya. Yang dimaksud tadi adalah tegak lurus dengan end mill. Cara agar tegak lurus, maka kita menggunakan alat bantu penyiku dan water pass. Ya, ini tentunya sangat membantu sekali, penyiku dan water pass. Apabila benda kerja dirasa kurang masih tinggi, maka menggunakan alat bantu paralel blok agar bisa rata dan
Fungsi parallel box ini untuk selain untuk bisa meninggikan, yaitu bisa meratakan benda kerja. Setelah semua terkondisi, maka pukul pelan-pelan. Jadi pada saat memasang pada ragum, kita memukul pelan-pelan benda kerja sekalian mengencangkan benda kerja agar tegak lurus. Jadi pelan-pelan, dipukul pelan-pelan, terus dikencangkan. Kemudian setelah hasil tegak lurus, maka kita bisa pemofresan yang selanjutnya. Setelah kita memasang benda kerja secara tegak lurus, kemudian langkah selanjutnya kita mencari titik nol dengan benar. Untuk cara mencari titik nol dengan benar, yaitu kita menggunakan alat bantu berupa kertas yang sudah dibasahi. Kertas yang sudah dibasahi kemudian ditempelkan pada atas benda kerja. Tempelkan pada atas benda kerja, kemudian nyalakan mesin. Lalu dekatkan pisau dengan kertas tersebut. Apabila kertas tersebut sudah tersayat, sudah terkena sayatan pada pisau, maka bisa dikatakan benda kerja tersebut dan pisau tersebut sudah berada di posisi 0. Lah, kita kemudian membahas pengefresan benda kerja pada permukaan. Kita kan sebelumnya sudah membahas tentang bagaimana cara memasang benda kerja dengan benar. Kemudian bagaimana mencari titik 0 dengan benar. Setelah itu kita langkah pada pengefresan. Untuk langkah utama yaitu memasang benda kerja. Tadi sudah mencari titik 0 sudah. Kemudian proses pengefresan bidang, arah pemakanan tidak ditentukan. Artinya arah pemakanan itu bebas. Saat proses pengefresan, pastikan coolant selalu aktif ya, untuk agar hasil benda kerja juga maksimal. Lakukan pemakanan hingga benda kerja menjadi panjang 35, tinggi 35 dan lebar 50. Ya, ini tentunya sesuai dengan gambar job sheet kita yang sudah kita bahas tadi. Selanjutnya melakukan penyayatan dengan ukuran yang tepat. Ini sangat menjadi pegangan. Kemudian bidang permukaan ditunjukkan pada warna kuning. Ya, bisa dilihat warna kuning merupakan bidang permukaan yang akan kita fresh. Kemudian setelah sudah kita bersihkan ragum menggunakan kuas, kemudian ukur kembali, pastikan panjang 35, tinggi 35 dan lebar 50. Kita mengefresh sekalian bidang 1, bidang 2, bidang 3, bidang 4, bidang 5, bidang 6. Jadi kita sekalian memutar benda kerja, mengefresh bidang 1, kemudian selanjutnya mengefresh bidang 2, dan langkah pengerjaan tersebut juga sama seperti ini, sama yang sudah kami jelaskan bagaimana cara mengefresh pada permukaan bidang. Ya, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang pengefreshan benda kerja alur 10 mm. Untuk pembahasan alur 10 mm, kita pasang benda kerja dengan membalik ya. Tadi kan sudah pengefreshan bidang, kemudian kita pasang benda kerja dengan membalik benda kerja ya. Posisi benda kerja seperti gambar di samping yang ditunjukkan pada warna kuning. Saat memasang benda kerja, pastikan tegak lurus ya. Ini yang sudah kita bahas tadi. Kemudian nyalakan mesin fresh, kemudian mencari titik 0. Mencari titik 0 sudah kita bahas tadi. Kemudian lakukan pengefreshan alur 10 mili bidang di samping yang berwarna kuning. Yang akan kita fresh ditunjukkan pada bidang di samping yang berwarna kuning. Kita menggunakan end mill diameter 8 ya, tentunya end mill diameter 8 karena untuk memperoleh hasil yang maksimal. Misalkan kita menggunakan end mill diameter 10, kemungkinan nanti pada saat ada hasil sayatan tersebut kita mungkin kasar. Nah, itu tujuan kita menggunakan end mill diameter 8. Kita mengefresh bidang end mill diameter 8, kemudian kita geser 2 mili kemudian di fresh untuk memperoleh hasil pengefreshan 10 mili. Dan lakukan pengefreshan untuk yang pertama kali, pengefreshan biasa, untuk yang kedua untuk melakukan finishing. Jadi hasil benda kerja biar maksimal. Hasil pengefreshan ditunjukkan pada gambar di samping ya, gambar yang berwarna kuning. Kemudian setelah sudah, ukur kembali hasil alur 10 mili dan selanjutnya kita mengefresh alur 10 mili yang sebaliknya. Jadi ini kan ada 2 alur 10 mili. Setelah kita membahas pengefreshan benda kerja bidang, kemudian alur 10 mili, kita langkah yang selanjutnya yaitu
pengefresan alur 28. Untuk langkah pertama seperti biasa kita memasang benda kerja, ya tentunya sudah kita jelaskan di awal tadi. Kemudian mencari titik nol pada benda kerja ini juga sudah kita jelaskan di awal tadi. Kemudian kita mulai pengerjaan alur 28 mili pada bidang di samping yang berwarna kuning. Gunakan end mill diameter 16. Kenapa kok diameter 16? Ya tentunya kita tidak bisa langsung satu kali penyayatan 28, ya itu tentunya sangat susah. Nah, kita agar bisa memudahkan, kita menggunakan end mill diameter 16, kemudian kita sayat, kemudian kita geser sampai tepat di agar 28 mili itu tercapai. Untuk kedalamannya kita 3,5 mili ya. Setelah itu kita jangan lupa coolant selalu diaktifkan dan agar pengefresan itu selalu maksimal. Kemudian setelah sudah kita ukur kembali benda kerja, pastikan tepat dengan ukuran ya, dengan lebar alur 28, kemudian dalam 3,5 mili, dan pastikan sudah di finishing ya. Kita kerjakan 2 kali mungkin ataupun 3 kali. Kemudian kita mengefresh benda kerja V ya, yang berbentuk V. Gambar sketsa sebelum kita mengefresh, sebelum kita memasang benda kerja pada ragum, kita menggambar sketsa dulu dari kiri 3,5, kanan 3,5, kemudian kita ukur dengan how gig, dengan cara digoreskan ya. Pemakaian how gig itu dengan cara digoreskan. Kemudian setelah sudah kita pasang benda kerja ya. Pasang benda kerja ini sudah kita jelaskan. Terus kemudian mencari titik nol ini juga sudah kita jelaskan. Selanjutnya kita mulai pengefresan V dengan cara memiringkan kepala mesin ya. Kepala mesin kita iringkan sebesar 45 derajat. Kenapa 45 derajat? Karena pada gambar tersebut itu yang diminta adalah 95 derajat, karena kita melakukan pemufresan fresh 2 kali penyayatan kan V ya, ini 1 ini 2. Nah ini kita ini 45, kemudian yang satunya lagi 45, maka hasilnya 90 derajat sesuai dengan job sheet, gambar job sheet kita. Setelah sudah kita ukur kembali untuk memastikan dari 45 derajat, dan setelah sudah kita melakukan pemufresan yang selanjutnya, yaitu mengefresh benda kerja di alur 10 mili pada blok V, pada V-nya di tengah-tengah kan itu ada alur 10 mili ya. Pada pengefresan ini kita tidak usah mengubah posisi benda kerja, karena ya pemasangan benda kerja ya seperti ini, seperti saat kita melakukan pengefresan V. Kita menggunakan pisau end mill diameter 8 ya, tentunya seperti tadi pas kita membahas tentang alur 10 mili kita menggunakan pisau 8 mili untuk mengurangi gesekan, untuk membahayakan antar end mill dengan benda kerja. Lah ini manfaatnya, kenapa kok kita menggunakan pisau 8 mili. Kemudian kita nyalakan mesin, kemudian mencari titik nol, ini juga sudah kita jelaskan. Setelah sudah kita melakukan pengefresan alur 10 mili. Pengefresan alur 10 mili, jadi kita makam 8 dulu, bread. Setelah itu geser 2 agar mencapai di 10 ya. Untuk kedalaman 10 mili tersebut dengan kedalaman 3,5 sesuai gambar job sheet yang sudah kita bahas. Setelah sudah ukur benda kerja dan pastikan alur 10 mili dengan sudah di finishing dan kedalaman 3,5 mili. Nah, setelah kita bahas tadi bidang, setelah itu alur 10 mili, setelah itu alur 28 mili, kemudian membuat V 45 sehingga 90, kemudian di tengahnya ada 10 mili, alur 10 mili dengan kedalaman 3 mili. Nah, ini merupakan hasil gambar yang kita fresh ya, hasil yang pengefreshan kita, hasil benda kerja kita ya. Saya di sini Agung Irmanto ingin melanjutkan presentasi dari hasil benda kerja.
Parameter perhitungan kecepatan cutting speed. Untuk menentukan cutting speed, menggunakan acuan tabel. Kita menggunakan bahan ST37, maka dapat diketahui cutting speed sama dengan 32 mm per menit. Pada dasarnya, sebagai acuan dalam menyetel putaran mesin, agar sesuai dengan putaran mesin yang tertulis pada tabel yang ditempel pada mesin race tersebut. Kecepatan putaran mesin. Menggunakan bahan ST37, kecepatan pengoperasian CS 32 mm per menit dengan pisau end mill radius 16 akan dicari perhitungan besar putaran mesin. Rumusnya yaitu N sama dengan 1000 kali CS per Pi kali D. N sama dengan 1000 kali 32 per 3,14 kali 16. Hasilnya N sama dengan 32.000 per 50,24, N sama dengan 636,94 rpm. Pengoperasian alur 10 mm. Kecepatan putaran mesin membuat alur 10 mm. Menggunakan bahan ST37, kecepatan pengoperasian CS 32 mm per menit. Dengan pisau end mill radius 8, akan dicari perhitungan besar putaran mesin. N sama dengan 1000 kali CS per Pi kali diameter. N sama dengan 1000 kali 32 per 3,14 kali 8. N sama dengan 32.000 per 25,12. Dapat dihasilkan yaitu N sama dengan 1273,8 rpm. Kecepatan pemakanan. Padding membuat alur 10 mm. Putaran mesin sebesar 1273,8 rpm dan besar pemakanan F sesuai tabel adalah 0,4 mm per menit. Besar kecepatan pemakanannya adalah P sama dengan F kali N. P sama dengan 0,4 kali 1273,88. F sama dengan 509,55 mm per menit. Jadi pisau akan bergeser 509,55 mm selama 1 menit. Pengertian alur 28 mm. Kecepatan putaran mesin membuat alur 28 mm. Menggunakan bahan ST37, kecepatan pengoperasian CS 32 mm per menit dengan pisau end mill radius 16 akan dicari perhitungan besar putaran mesin. N sama dengan 1000 kali CS per Pi kali diameter. N sama dengan 1000 kali 32 per 3,14 kali 16. N sama dengan 32.000 per 50,24. Dapat dihasilkan yaitu N sama dengan 636,94 rpm. Kecepatan pemakanan. Padding membuat alur 28 mm. Putaran mesin sebesar 636,94 rpm dan pemakanan F sesuai tabel adalah 0,4 mm per menit. Besar kecepatan pemakanannya adalah F sama dengan F kali N. P sama dengan 0,4 kali 636,94. F sama dengan 254,77 mm per menit. Jadi pisau akan bergeser 254,77 mm selama 1 menit. Hal yang harus diperhatikan saat pengoperasian. Yang pertama, pada saat pengerjaan pengoperasian pastikan selalu menggunakan APD lengkap asal tidak terjadi kecelakaan saat pengerjaan. Yang kedua, pada saat melakukan proses pengoperasian hendaknya sangat memperhatikan ketetapan ukuran sesuai dengan gambar. Yang ketiga, sebelum atau sesudah pengoperasian pastikan kondisi mesin ataupun di sekitar mesin selalu bersih dan rapi.